Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Rabu 17 Mei 2023. Politisi Partai Nasional Demokrat tersebut ditahan terkait dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau Menara BTS Bakti Kominfo dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Menggunakan rompi pink, Johnny G. Plate dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan. Dirinya tak mengeluarkan komentar sama sekali usai diperiksa dan dibawa ke mobil tahanan. Hari ini ada berita yang lumayan mengejutkan. Kalau Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate akhirnya dijadikan tersangka oleh Kejaksaan dalam perkara korupsi di pembangunan Menara BTS 4G. Johnny G. Plate adalah kader terbaik partainya Surya Paloh, yaitu Nasdem. Johnny G. Plate sempat menjadi Sekjen Nasdem di tahun 2017 dan pernah menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya ditarik Presiden Jokowi menjadi Menkominfo. Tugas Menkominfo pada masa Jokowi ini memang tugas yang berat karena Presiden sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, baik itu di darat maupun di udara. Infrastruktur udara yang dikenal dengan nama Tol Langit ini adalah penyediaan frekuensi internet yang merata ke seluruh Indonesia supaya tumbuh ekonomi baru berbasis digital atau dikenal dengan nama digital ekonomi. Seperti pernah saya ulas dulu, nilai ekonomi di sektor digital ini nggak main-main. Ada di angka ribuan triliun rupiah. Mirip jalan tol. Untuk bisa menciptakan pengusaha-pengusaha ekonomi digital baru itu, infrastrukturnya haruslah bisa terkoneksi ke seluruh daerah di Indonesia, baik itu yang kota maupun di daerah-daerah. Itulah tugas Menkominfo Johnny G. Plate pada waktu itu, yaitu menyediakan jalan tol langit supaya akses internet itu bisa dicapai di banyak daerah di Indonesia, termasuk di daerah-daerah tertinggal. Tetapi rupanya tugas berat dari Presiden Jokowi ini disalahgunakan oleh Johnny G. Plate. Menteri yang berharta 191 miliar rupiah ini ternyata masih belum cukup merasa kaya. Sehingga dia harus mencari jalan untuk proyek pengadaan Menara BTS ini. Dan nilai proyek yang dipegang Menkominfo ini memang nilainya fantastis. Sekitar 11 triliun rupiah. Proyek pengadaan Menara BTS ini diduga sudah diatur anggaran dan siapa pemenang lelangnya. Sehingga di dalam proyek itu ditemukanlah unsur korupsi dan gratifikasi. Gratifikasi yang paling terlihat justru datang dari adiknya Johnny G. Plate sendiri, yaitu Gregorius Alex Plate. Gregorius sudah mengakui kalau dia memang menerima aliran dana dari Kominfo lewat Bakti Kominfo dan sudah mengembalikan dana itu ke Kejaksaan Agung senilai lebih dari 500 juta rupiah. Sampai sekarang masih didalami. Bagaimana bisa sih adik Johnny Plate mendapatkan uang yang besar dari kementerian? Yang pasti selain Johnny G. Plate, adiknya Gregorius Plate, juga 5 orang lainnya sudah dijadikan tersangka oleh jaksa untuk memudahkan penyelidikan. Banyak yang mengira kalau kasus korupsi Menkominfo ini itu berkaitan dengan perang Jokowi dengan Surya Paloh. Jokowi sejak Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan memang terlihat agak menjauh. Bahkan Surya Paloh nggak diundang dalam pertemuan-pertemuan ketua partai. Yang menemui Surya Paloh itu hanya Opung Luhut doang sekarang, bukan lagi presiden. Tapi sebenarnya kasus korupsi di Kominfo ini itu sudah tercium oleh Kejaksaan jauh sebelum Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka.
Kasus korupsi di Kominfo ini sudah tercium bau busuknya sejak tahun 2020 lalu karena ada laporan-laporan yang masuk bagaimana korupnya pengadaan menara BTS di dalam Kominfo yang dikomandani oleh menterinya sendiri, Johnny G. Plate. Dan isu di luaran ini semakin melebar, mengait-ngaitkan apakah dana dari korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir jugakah ke Partai Nasdem? Kecurigaan banyak orang itu bukan kecurigaan tanpa dasar, karena di antara 3 partai pengusung Anies Baswedan, hanya Partai Nasdem lah yang paling kuat keuangannya untuk melakukan rally kampanye Anies kemana-mana. Semisal akhirnya kejaksaan membongkar bahwa ternyata aliran dana korupsi dari Kominfo akhirnya mengalir juga ke Partai Nasdem, maka itu akan jadi bom yang lebih besar karena berdekatan dengan Pilpres yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Pantas aja beberapa waktu ini Partai Demokrat, salah satu koalisi Nasdem, gerilya lagi kemana-mana termasuk ke Partai Golkar dan Gerindra. Mungkin mereka sudah pada tahu kalau koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini bisa hancur berantakan kalau terbukti bahwa aliran dana korupsi Menkominfo mengalir juga lah ke Partai Nasdem. Pantas juga kemarin Presiden Jokowi memanggil Haritanu ke istana. Mungkin dia akan menjadikan Haritanu sebagai Menkominfo baru pengganti Johnny G. Plate yang sudah menjadi tersangka. Yang deg-degan sekarang ini, selain Surya Paloh, tentu adalah Anies Baswedan. Kalau koalisi ini hancur, maka mimpi Anies untuk jadi presiden cuma tinggal kenangan. Padahal Anies sudah bersiap-siap bahwa kelak dia akan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Apapun akan dia lakukan, termasuk untuk tanda tangan hutang uang dan hutang kebaikan demi ambisi yang segede gaban. Bahkan kabar lucunya, Anies Baswedan malah sudah menyiapkan pengacara seandainya nanti di Pilpres ada yang berbuat curang. Aneh-aneh aja, belum pasti jadi calon presiden. Pendaftaran juga belum dibuka. Langkah Anies sudah disiapkan untuk 100 tahun ke depan. Anies memang visioner. Seperti kata dia pada waktu diwawancara, "We don't know what we don't know." Yang artinya, dia itu sebenarnya gak tahu apa-apa. Seruput dulu kopinya sambil menunggu kelanjutan kabar dari kejaksaan. Membahas politik itu sangat menarik. Karena di politik itu banyak badutnya yang bahkan gak perlu mereka melawak, mereka sudah banyak yang tertawakan. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.